Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ada seorang anak kecil dari agama Kristen. Dia merekam video terakhir kalinya dia menjadi orang Kristen karena dia tertarik kepada Islam. Apa yang bikin dia tertarik pada Islam? Ya, kita lihat. And I was going to make a video on my last day being a Christian. And this is going to be kind of a story about why I left Christianity and why I got so attracted to Islam. I started researching it and looked deep down into it, and I was like, this is making a whole lot more sense. It's so just the unity of God and all of his prophets. And I started researching about the life of the Prophet Muhammad, peace be upon him, about how he did these all good things, how he brought a message of God, from God, and converted the whole city of Mecca. And it's really amazing how he could have done that. And also the scientific evidence in the Bible, the Quran, such as the Big Bang. It says somewhere in the Quran that the heavens and the earth were once one until they came apart, and that sounds similar to the Big Bang, which was confirmed in the middle 20th century. And I gotta say that there is no God but God, and Muhammad is his messenger. Masya Allah, luar biasa ya. Anak sekecil ini umur berapa ini ya? Dia pemikirannya udah sedewasa itu ya, tentang agamanya. Dia sampai mencari tahu tentang kehidupannya Nabi Muhammad SAW dan mencari tahu lebih dalam tentang agama Islam. Dan dia juga sampai tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan sama seperti teori Big Bang. Ya, dalam surat Al-Anbiya ya ayat 30, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mengapa mereka tidak beriman? Teori Big Bang berasal dari ayat ini. Anak seumur ini udah cerdas banget ya, pemikiran sampai kayak gitu. Dan memang di Al-Quran juga banyak sekali ya bukti-bukti ilmiah yang ada di alam ini yang sudah tertuliskan di Al-Quran sejak 14 abad yang lalu, yang baru diketahui oleh manusia-manusia setelah berabad-abad Al-Quran itu diturunkan. Nah, contohnya ini ada api di dasar laut. Nah, ini ayatnya ada, dan demi lautan yang penuh gelombang yang di dalam tanahnya terdapat api. Ini ada api di dasar laut sudah tertulis di Al-Quran sejak 14 abad yang lalu, yang mana pada zaman itu mungkin peralatan menyelam masih belum bisa, kayak belum ada kali ya peralatan menyelam untuk mengetahui dasar laut ini, mungkin belum ada. Tapi sudah tertulis di Al-Quran semenjak 14 abad yang lalu. Padahal Nabi Muhammad SAW juga tinggalnya di padang pasir ya. Dan juga kemudian ada dua laut yang nggak saling menyatu ya. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ini juga bukti ilmiah juga ya dari Al-Quran bahwa emang ada di laut yang ternyata kenyataannya emang benar seperti ini. Dan lagi-lagi ini di laut ya, sedangkan Al-Quran turun di daerah padang pasir ya, 14 abad yang lalu. Dan juga ini ada lagi, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Ini juga tertulis di dalam Al-Quran. Ini nih pegunungan warna-warni ini ada di daerah Cina. Daerah Cina, Al-Quran turun di Arab, di daerah padang pasir. Tapi sudah menceritakan tentang adanya gunung itu. Berarti luar biasa ya. Berarti memang Al-Quran itu memang bukan rekayasa, bukan karangan manusia. Dan memang Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil yang asli ya, Taurat dan Injil yang asli ya. Ya, semoga anak kecil ini selalu istiqomah dalam keislamannya. Saya juga nggak tahu sih ini video tahun berapa, tapi yang jelas di sini adalah pelajaran buat kita bahwa ada anak sekecil ini sampai sekritis ini dalam agamanya gitu. Luar biasa ya, Allah kasih hidayah tuh nggak pandang ke harus mana, harus gimana ya. Ternyata anak sekecil aja diberikan hidayah untuk berpikir bahwa agama
ini yang benar yang mana gitu. Dan kemudian dia meneliti dan akhirnya tertarik pada Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.